agak berkebalikan dengan adanya World Trade Organization ya, WTO itu ya. Jadi agak berkebalikan dengan dulu Amerika itu mendorong bagaimana adanya liberalisasi kaitannya dengan perdagangan bebas dan sebagainya. Tapi di bawah Trump ya intinya mereka berbeda kebijakannya. Nah, ini policy uncertainty dan trade tension ya. Kalau kita perhatiin dari sini gitu, justru di sini kebijakan dari perdagangan Amerika itu turun selama 2020. Kita tahu selama Trump, ya kembali lagi ya, mungkin Donald Trump itu lebih fokus ke pilpresnya mereka gitu ya, makanya US trade policy-nya itu mereka cenderung turun. Tapi kalau uncertainty global ekonominya mereka masih cukup tinggi. Jadi kalau policy US trade-nya itu justru semakin turun dari Amerika itu sendiri. Karena kita tahu 2020 Amerika pilpres dan sebagainya, kita ngelihat kelihatannya Donald Trump lebih fokus ke memfokuskan diri untuk pilpresnya itu. Nah, ini yang kalau kita perhatikan kuartal 3 komoditi pada naik semuanya ya, all komoditi terutama metal. Nah, di sini kalau kita perhatiin metal ini kuning, ini trennya justru 2020 ini yang paling stabil, justru malah semakin naik dibandingkan energi. Energi ini yang biru ini dia sempat turun dalam dan mulai recovery. Kita tahu harga minyak udah mulai ribuan pelan-pelan. Kemudian kalau brand future curve-nya, nah ini pelan-pelan juga. Cuman kalau kita ngelihat tidak seatraktif dari metal ya. Ini kalau kita perhatiin metal, ini terutama dari iron ore, ini biji besi ya, ini justru kuat sekali nih naiknya nih. Kemudian ada nikel juga nih. Kemudian ada copper dan lain sebagainya. Metal salah satu salah satu sektor dari mining yang menarik gitu ya 2021 gitu ya, terutama setelah dipilihnya Biden. Itu kita melihat metal mining itu jadi salah satu sektor yang paling menarik untuk 2021. Ini kalau kita ngelihat juga ini ngelihat Februari April kemudian dibandingkan dengan April Agustus. Februari April itu bisa dibilang agriculture itu masih positif ya. Pada intinya adalah harga energi itu tertekan, tapi agriculture itu malah justru intinya mereka juga cukup bagus lah ya. Kemudian ada juga base metal and raw-nya itu masih positif lah. Jadi kalau kita lihat dari sini, simpelnya adalah energi yang masih tertekan. Tapi kalau kita melihat data yang terbaru, masuk ke Q4 itu energi udah mulai pulih gitu ya, pelan-pelan. Karena memang industri juga pulih gitu. Nah, lalu kita masuk ke update ya dari global ekonominya ya. Singkat aja sih, ini nggak terlalu panjang-panjang kalau dari saya. Intinya GDP Amerika sudah mulai recovery, tapi masih minus. Tapi yang menarik adalah tingkat pengangguran ya. April itu naik tinggi banget, cuman masukin kuartal keempat itu mereka sudah mulai turun. Ini trennya bagus. PMI manufakturnya sudah di atas 50, kemudian inflasinya juga terkendali. Jadi kalau dari indikasi ini Amerika sudah oke secara ekonomi. Kemudian upgrade dari suku bunga mereka, suku bunganya dekat ya, neraca perdagangannya mereka masih negatif. Kita tahu kenapa ada perang dagang, salah satunya ya ini karena neraca perdagangan mereka dengan China itu dalam banget. Kemudian kalau kita bicara dolar, nah dolar itu sekarang posisinya semakin melemah karena kalau saya amatin kuantitatif easing-nya si Amerika itu ketika pandemi ini mereka nyetak uang banyak banget, dan itu nanti akan pelan-pelan mereka uang itu akan cari di mana yang paling menguntungkan, which is itu akan mereka larinya ke emerging market juga di depannya. So itu kita Indonesia kan punya emerging market, kita masuk emerging market, jadi kita salah satu yang diuntungkan di depannya. Kemudian transaksi berjalan juga masih negatif juga, masih defisit ya. China ini yang paling menarik gitu. Mereka setelah pukul di kuartal 1 minus 6,8. Kemudian Q2, Q3 dihajar, dipukul lagi, dia langsung bisa naik recovery-nya juga. Tingkat pengangguran di Q1 mereka sempat naik tinggi, kemudian pelan-pelan mereka kendalikan dan mereka saat ini di 5,3. Ini bagus banget, pemerintahnya oke banget. Kemudian PMI manufakturnya ini udah di atas 5 ya, kemarin sempat jatuh di Februari, ini di bawah 40, kemudian ditarik lagi sama pemerintah Cina-nya.
naik lagi, bahkan sekarang sudah di area 55-an gitu ya inflasinya, cuman inflasinya masih kurang di sini. Kemudian suku bunganya 3,85, kalau tidak salah 3,85 suku bunga Cina itu masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang saat ini 3,75. Neraca perdagangan mereka kuat sekali ya di sini. Nah ini yuan posisinya dilemahkan ya. Kita tahu ketika mereka perang dagang itu yuan itu beberapa kali dilemahkan mata uangnya biar ketika mereka ekspor barang mereka itu murah gitu. Jadi Cina ini termasuk saya melihat termasuk kuat di area perdagangannya. Kemudian transaksi berjalannya mereka positif. Jadi which is kalau kita bicara ekonomi Cina sebenarnya mereka kuat sekali ya dari sisi ekonomi. Kemudian yang kita bicara negara maju di Asia Pasifik ini Jepang. Kalau kita bicara PDB-nya atau pertumbuhan ekonominya, Jepang ini udah 4 kuartal berturut-turut minus. Jadi Jepang ini kalau saya melihat bisa dibilang salah satu negara di Asia yang negara maju yang ekonominya kalau saya lihat belum begitu berhasil memulihkannya dengan baik. Tingkat penganggurannya mereka justru kalau kita lihat ini kayak anak tangga naik terus. PMI manufakturnya pun masih di bawah 50, inflasinya pun deflasi. Jadi kenapa nanti Jepang itu suku bunganya ditahan di minus ya 0,1 ya, karena itu tadi, karena memang pertumbuhan ekonominya mereka udah 4 kuartal masih kontraksi. Kemudian kalau kita bicara mata uangnya Jepang ya kondisinya adalah ya trennya cenderung turun, kemudian transaksi berjalannya mereka termasuk yang kuat, neraca perdagangannya masuk ke 3 berturut ini termasuk kuat juga. Kemudian kalau kita bicara Eropa, nah Eropa ini kalau kita bicara dari pertumbuhan ekonominya ini masih belum begitu membaik memang, cuman ini mereka udah 3 kuartal ini kontraksi terus. Tingkat penganggurannya juga justru trennya ini kalau kita ngelihat dari sini ya, memang di 4 bulan berturut-turut ini mereka cenderung melemah. Tapi kalau kita ngelihat trennya ini sebenarnya masih naik. Which is nanti kalau mereka udah turun di bawah 7 ini sebenarnya sudah oke. PMI manufakturnya mereka sudah di atas 50, ini sudah oke lah dari industri, cuman inflasinya mereka masih deflasi, masih belum begitu kuat. Makanya suku bunganya mereka ditahan di 0 ya. Kemudian neraca perdagangannya juga oke lah, mereka kuat. Nah, ini sebenarnya yang salah satu concern juga ya. Euro ini kuat banget sama US ya, sama dolar ya. Jadi bisa 2 faktor, bisa memang karena euronya itu memang menguat gitu ya. Bisa karena satu sisinya dolarnya melemah gitu. Jadi kita cuman kalau ngelihat trennya memang euro menguat gitu ya dari dolar Amerika itu tadi. Cuman faktornya itu bisa dua tersebut. Kemudian transaksi berjalannya mereka positif juga. Nah kita masuk ke Indonesia gitu ya. Indonesia kalau kita bicara kita masuk resesi, Q3 kita 3,49. Kemarin ada revisi pertumbuhan ekonomi dari World Bank. Nah, itu nanti kita bahas juga di bawah lagi. Cuman kita tuh PMI manufakturnya ini memang sudah mulai recovery ya. Ini sudah di 50. Kemudian tingkat inflasinya ini bagus, sebenarnya bagus. Tingkat inflasi kita memasuki bulan November kemarin, itu kita inflasinya kencang banget. Ini memang salah satunya ada didorong bansos dan sebagainya, belanja pemerintah juga naik. Makanya ini ada inflasi 0,28, tapi yang data yang ini yang jelek sebenarnya, tingkat penganggurannya. Justru tingkat penganggurannya kita malah naik. Nah, itu kurang bagus di situ. Kalau suku bunganya kemarin Bank Indonesia belum lama kan BI 7-day repo rate-nya mereka potong 25 basis point jadi 3,75. Nah, neraca perdagangannya kita tahu kalau kita bicara neraca perdagangan sebenarnya kita itu termasuk negara yang banyak impornya gitu ya, karena untuk produksi bahan baku di Indonesia itu mereka harus impor dan menjadi barang baku, menjadi bahan jadi. Itu fakta bahwa perusahaan-perusahaan yang Indonesia itu masih banyak impor sebenarnya. Jadi itu yang saya melihat sebenarnya neraca perdagangan ini belum merepresentasikan bahwa ekonomi kita dalam kondisi yang baik. Tapi fakta yang menarik adalah rupiahnya menguat ya. Ini saya perhatiin kalau tren rupiah itu menguat itu positif buat ISG.
Jadi kalau kita ngelihat, coba perhatiin aja di 2008-2009 itu kenapa ISG recovery juga, karena memang rupiahnya memang menguatnya cepat juga, menguat sangat signifikan di situ. Makanya itu juga salah satu yang mendorong ISG juga. Makanya saya kemarin pribadi masukin akhir kuartal 3, kuartal 4, saya berani alokasi ke saham aset berisiko itu lebih banyak dari porsi sebelumnya. Jadi aset alokasi itu penting banget. Kalau kita ngelihat tanda-tanda, oh ini kayaknya tanda-tanda mau recovery, kita harus alihkan aset kita, kayak gitu. Kemudian transaksi berjalannya juga kita masih negatif, yang banyak negatif. Nah, ini asumsi makro kita. Ini dari Kementerian Keuangan. Kalau kita bicara 2021, itu Kementerian Keuangan memproyeksikan ekonomi kita positif ya 4,5 sampai 5,5. Untuk 2020 itu minus 1,1 sampai positif 0,2. Inflasinya lebih tinggi, ini wajar inflasi lebih tinggi karena memang bansos, kemudian ekonomi lebih baik, kemudian daya beli lebih naik dan lain sebagainya. Kemudian harga minyak dunia juga cenderung lebih naik karena memang ya konsumsi industri juga naik dan lain sebagainya. Rupiah, kalau di sini justru rupiahnya dipatok 14.600 ya. Justru kalau saya melihat bisa di atas itu. Kemudian tingkat suku bunganya 7,29, kemudian likuiditasnya seperti itu. Nah, kita masih pakai defisit ya. Fiskal ekspansif ya. Di sini kita masih defisit 975,2. Jadi penerimaan negara itu hanya 1.776,4 triliun. Tapi kita pengeluarannya 2.747,5 triliun. Kita defisit segini. Dari mana itu kira-kira ditutupnya? Kembali lagi dari utang. Kemudian kalau postur RAPBN-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita bicara proyeksi dari global ya, dari lembaga global, IMF memproyeksikan di 2020 kita itu kontraksi 1,5, kemudian 2021 kita recovery 6,1. Ini yang terbaru, World Bank itu merevisi ya, jadi kontraksi 2,2, kemudian 2021 recovery 3,1. OCBC juga pada intinya adalah mereka positif di 2021. Nah, ini tantangan sebenarnya di ekonomi kita, bahwa ketidakpastian yang pertama yang jadi concern ya, ketidakpastian kapan berakhirnya COVID-19 itu tadi. Itu jadi tantangan. Kemudian kebutuhan lapangan pekerjaan. Di slide sebelumnya kita sudah singgung bahwa tingkat pengangguran kita itu naik. Maka kebutuhan akan lapangan pekerjaan itu jadi concern juga. Tapi di saat yang bersamaan, angka produktivitas tenaga kerja kita rendah. Nah, itu udah jadi problem bangsa Indonesia dari sebelum-sebelumnya. Masih belum optimalnya juga sebenarnya sektor pariwisata. Kita tahu pandemi ini udah travel, kemudian umroh dan lain sebagainya, itu semua pada kena. Kemudian ekspor impor juga belum optimal. Kalau saya melihat masih sudah mulai pulih tapi belum optimal. Defisit fiskalnya naik karena memang utangnya juga masih cenderung naik juga. Kemudian gap infrastruktur masih tinggi. Pasti ada yang bertanya juga, bukannya infrastruktur sudah masif, tapi pada faktanya infrastruktur tuh gapnya masih cukup tinggi di Indonesia antara timur dan barat gitu. Memang sudah dalam tren membaik di zamannya Pak Jokowi dengan masuknya membangun infrastruktur, cuman masih ada gap di situ, masih cukup banyak. Kemudian daya belinya masih belum pulih karena ekonominya belum optimal pulihnya. Namun peluangnya apa ya gitu ya? Kreditnya itu berpotensi meningkat karena ya ekonominya berangsur-angsur membaik. Jadi ini positif buat banking. Bansosnya masih jalan, ini positif sebenarnya buat consumer juga. Penguatan rupiah ini buat emiten-emiten yang mereka banyak impor, itu bagus, which is mereka punya bahan baku jauh lebih murah, kemudian juga punya emiten yang punya banyak utang dalam bentuk dolar, berarti mereka juga akan semakin kuat juga. Kalau kita ngelihat yang berikutnya adalah harga komoditas berpotensi naik, kayak CPO, kemudian gold, kemudian nikel itu juga masih oke, saya melihat juga masih akan cenderung naik juga. Kemudian pengelolaan fiskalnya termasuk oke lah ya Indonesia ya, termasuk lumayan lah. Kemudian reformasi struktural berlanjut. Ini ambil contoh kayak SWF sudah di PP ya, sudah ditekan sama Pak Presiden, makanya di minggu terakhir ini emiten di properti, konstruksi properti, kemudian aneka
kawasan industri itu mereka semuanya pada lompat-lompat karena memang reformasi struktural yang berlanjut. Salah satunya adanya SWF. Nanti SWF itu kan lewat Omnibus Law ya, UU Cipta Kerja. Nanti ada Omnibus Law yang lainnya juga di bidang lainnya. Kayaknya kemarin belum lama ada kaitannya dengan jasa keuangan dan lain sebagainya. Which is itu sebenarnya cukup bagus juga. Nanti tapi kita lihat seberapa jauh. Dengan adanya reformasi struktural gitu ya, dengan adanya UU Cipta Kerja dan sebagainya, maka PMA dan penanaman modal dalam negeri itu berpotensi naik untuk tahun depan. Suku bunga kita relatif rendah di level 375. Nah, kalau kita bicara equity, ini data 17 November kemarin ya. Tapi sekarang kita kan ISG-nya sudah naik lagi ya. Ini data yang lampau, teman-teman juga bisa cek lagi. Sektoralnya juga yang terbaru sampai yang terbaru pun sebenarnya properti masih tertekan ya. Tadi sih saya cek di level 18-an ya. Year to date-nya mereka masih paling lemah. Kalau kita bicara itu yang paling lemah berarti 2021 itu yang paling menarik menurut saya. Lalu gimana gitu ya untuk 2021? Kalau dari kami itu ini pakai pendekatan teknikal ya. Kalau kita bicara target teknikal yang paling optimisnya di berapa? Di 7.400. Kemudian kalau yang paling pesimisnya, nih berarti ada risknya ya. Angka kasusnya terus naik, vaksinnya lambat disalurkan dan USD-nya justru semakin menguat. Itu ya mentok-mentok di 6.800. Ini target optimistiknya di 7.400, konservatifnya di 6.800 ketika ternyata sentimen-sentimen yang positif tadi ternyata tidak sesuai perkiraan, justru ya mentok-mentoknya di 6.800. Nah ini kalau prospek sektoralnya ya, kita masih melihat agri itu cukup oke ya. Jadi kita ngelihat saat ini kan CPO itu paling banyak impornya dari India, yang mengimpor tuh dari India sama Cina. Nah India sekarang posisinya kan ngurangin impor dari Malaysia dan mereka cenderung ngambil banyak dari Indonesia. Nah itu saya ngelihat juga masih akan oke juga untuk CPO. Mining itu kita fokusnya ke metal dan mineral mining, kemudian ada coal-nya juga. Coal mining ini masih oke untuk tahun depan, terutama dengan adanya green energy itu kemudian safe haven itu menurut saya sih masih menarik, itu masih akan jadi salah satu pilihan. Kenapa? Karena ketidakpastian global itu mereka akan cari aset yang paling aman di mana gitu ya, emas gitu ya. Selain kan tadinya dolar itu jadi salah satu safe haven. Tapi kalau ketika dolar malah turun, kira-kira orang pada milih safe haven kemana? Udah paling aman ke emas. Itu kayak logic thinking yang simple aja intinya gitu. Kemudian kalau di basic semen ya, infrastruktur masih jalan, SWF itu nguntungin juga sebenarnya buat semen. Karena nanti infrastruktur itu ada kepastian kaitannya dengan pendanaan mereka. Justru ketika infrastruktur itu jalan berarti permintaan semen naik. Makanya SMGR itu ditarik gitu harganya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Propertinya juga ikut naik ya, ketika propertinya recovery berarti permintaan semennya juga recovery. Kemudian kalau consumer itu di food and beverage-nya juga adanya anggaran dari pemerintah juga. Kemudian farmasi ini kita lihat masih oke juga untuk farmasi. Kemudian kalau properti ya ini ada building construction, sentimennya kayak gini. SWF, kemudian anggaran infrastrukturnya naik, kemudian properti dan real estate juga. Kalau kita lihat Omnibus Law itu sebenarnya memberikan kepastian juga gitu ya. Kita tahu bahwa properti dan real estate itu salah satu aset yang digunakan kebanyakan ya, itu jadi salah satu aset untuk investasi juga. Kemudian kalau dari sisi infrastruktur, ini ada toll road gitu ya. Toll road ini PUPR targetnya sampai 2024 itu ada 2.724 km ruas tol baru. Nah ini sebenarnya kembali lagi lah kita bicara toll road ya, kembali lagi itu nanti ngarahnya ke Jasa Marga. Telkom, nah ini saya melihat telekomunikasi itu masih oke ya. Kemudian roadmap 5G juga di beberapa negara di luar sana itu mereka sudah jalan 5G-nya. Kemudian kita masuk finance. Kalau kita melihat penyaluran kreditnya lebih baik di 2021, kemudian kebijakan restrukturisasi kredit itu masih akan berlanjut gitu ya, masih panjang sampai 2022. Kemudian adanya ekspor impor, kemudian perluasan kris dan lain sebagainya. Kalau sahamnya apa? Nah ini sahamnya.
kalau dari kami, kalau di Agri itu ya Leadership, kemudian Metal dan Mineral, Tins, Antam, NDKA, Info itu jadi watchlist ya. Ini kembali lagi ya, ini data 24 November. Kalau sekarang udah berubah nih harganya. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat mana yang belum naik tinggi, mana yang belum yang udah naik tapi belum naik signifikan, bisa jadi salah satu watchlist. Yang belum naik signifikan sebenarnya di consumer ya. Ini mereka masih pada banyak jalan di tempat. KF-nya sudah naik, KLBF-nya yang belum begitu naik. Sebenarnya opportunity-nya ya lumayan oke gitu di KLBF. Kemudian di banking, ini kita banyak ini kembali lagi ya, ini data 24 November. BBKB di situ waktu itu masih 282, sekarang udah di 400 ya kemarin saya cek. Kemarin tuh Jumat itu kan naik tinggi banget. Nanti ya teman-teman bisa lihat lagi di banking mana yang belum begitu naik banyak gitu ya. Kalau saya lihat kayak Benga itu masih menarik sebenarnya. Benga itu paling itu Pak Budi di Cindy dari saya. Oke, thank you Pak. Ini mungkin kita mulai dari beberapa pertanyaan dulu ya Pak. Saya agak-agak sangat-sangat tertarik dengan SWF itu Pak. Bisa dijelaskan ya Pak? Ini sebenarnya makhluk apa ya dan kenapa dibentuk dan tujuannya untuk apa ke depannya? Ini menarik nih. Aku kebetulan sudah siapkan. Pasti pertanyaannya ada ke situ. Bentar izin minum dulu. Ya. Ya. Ini ada. Okay. Ini dari risetnya JP Morgan ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini intinya adalah pemerintah Indonesia. Jadi sebelumnya tuh story-nya kayak gini. Omnibus Law UU Cipta Kerja kemarin kan sudah ditok sama DPR. Nah, dalam UU Cipta Kerja itu ada membahas tentang dibentuklah lembaga pengelolaan investasi. Nah, lembaga pengelolaan investasi atau biasa orang sering nyebut ya SWF itu tadi. Kalau sekarang itu disebutnya ini ya, Indonesia Investment Authority. Nah, dananya dari mana? Yaitu ada dari pemerintah, kemudian ada dari ini. Ya dari dari kemarin kan ada dari Jepang, kemudian ada dari Abu Dhabi, kemudian dari dari Amerika juga, mereka udah ada itu. Ini teman-teman tinggal googling aja kepanjangannya apa nih ADIA ini. Ini yang jelas ini dari Abu Dhabi, kemudian ini nanti juga bisa cari cek apa kepanjangannya. Nah, pemerintah itu dana awalnya ini 5 miliar billion ya. 5 miliar US dollar. Kemudian nanti ada injek ini. Fokusnya kemana? Ya ini. Fokus pertamanya itu di ini, toll road, airport, dan pelabuhan. Toll road, nah ini kita bicara ini toll road nih. Nih kalau ini fokusnya nih. Nih. Jasa Marga, Waskita, Jasa Marga dan Waskita. Ya, itu yang menyebabkan kemarin setelah diteken itu WSKT langsung naik tinggi ya. Iya, benar banget. Jadi kalau kita bicara misalkan Q2 atau Q2, Q3 mereka masih minus Jasa Marga, Waskita maksud saya. Ya karena memang utangnya udah banyak banget gitu. Terus cara pemerintah gimana nih buat Waskita ini sehat lagi? Yaitu nanti mereka lewat SWF ini mereka dapat dana segar gitu. Entah itu dijual atau gimana saya nggak tahu mekanismenya. Yang jelas dengan adanya SWF ini, Waskita ini tadi itu dapat funding gitu ya kurang lebih. Terus akhirnya funding tadi digunakan untuk ada proyek-proyek pemerintah bangun infrastruktur lagi. Jadi itu jalan lagi. Lalu next-nya apa? Ya airport. Kemudian pelabuhan. Sektor yang lainnya apa? Nah ini. Ini healthcare, tourism, tech. Kalau kita bicara tourism, ini udah jelas. Yang jadi holdingnya siapa? Kan kemarin ada Garuda juga kan di situ kan, pariwisata lah. Ya itu nanti kalau Garuda ya ibaratnya simpelnya kenapa Garuda itu masih naik sampai saat ini. Karena kan kemarin masih naik, jadi kurang lebih kayak gitu. Makanya Jasa Marga juga kan kemarin turun dalam itu langsung recovery kan pelan-pelan. Nah, itu sebenarnya salah satunya.
memang sebenarnya sih kalau saya melihat sampai 2021 masih akan upside ya untuk emiten-emiten properti. Ini kan kita bicara konstruksinya ya. Tapi kawasan industri juga pasti akan kena juga. Kayak misalkan BES, Kija. Makanya Kija kemarin kan ada upside juga tuh. Nah itu kalau saya melihat masih oke, SSIA gitu. Itu akan kena multiplier-nya. Akra kan punya kawasan industri juga kayak gitu. Jadi saya melihat 2021 saya pikir dengan adanya SPF ini masih akan jadi berat untuk emiten-emiten di sini juga. Paling itu Pak Budi. Oke. Ya. Saya mau bertanya Pak Wisnu, kan kalau SWF ini kelihatannya banyaknya kayak semen, tadi yang dimention adalah semen, SMGR dan WSBP. Itu terhadap BUMN, SWF ini positif ya. Kalau terhadap emiten swasta sendiri gimana? Kayak semen kan ada INTP gitu. Nah itu gimana pandangan Pak Wisnu sendiri? Kalau dari aku nih Ci, memang yang paling besar pasti di BUMN ya, karena kembali lagi itu banyaknya proyek dari pemerintah mau di bawah Pak Erick Thohir itu mau fokus bagusin BUMN tadi. Makanya kita tahu corporate action di 2020 itu cukup banyak ya, agak lebar dikit gitu ya, misalnya kayak penggabungan Bank Syariah, kemudian yang terbaru itu ada Bank Agro digabungin TMN dan lain sebagainya. Saya juga melihat bahwa apakah swasta akan kena gitu ya, secara tidak langsung pasti akan kena juga. Tapi kalau ditanya seberapa besar, pasti yang jelas pasti akan besar yang BUMN-nya dulu. Kalau seberapa besarnya ya nggak bisa dipastiin sih pakai persentase. Tapi kalau kita mau bicara mana yang paling diuntungkan, ya BUMN dulu dalam hal ini ya. Jadi mungkin kena impact-nya tidak seluar biasa emiten BUMN, mungkin begitu ya Pak Wisnu? Iya, gambarannya kayak gitu. Tapi ya biasanya sih kayak gitu tuh, ya kecipratan lah untuk naik-naiknya berapa persen gitu. Ke bawah sentimen? Ke bawah sentimen, biasanya kayak gitu kan. Properti pada naik nih, ya rata-rata ya properti juga akan ikut naik, kawasan industri juga ikut naik. Nah, terus ini tadi yang menarik ini consumer ya di farmasi. KLBF ini kan katanya kemarin sempat beredar kabar bahwa yang vaksin ini oleh BUMN juga ya. Nah kalau sedangkan KF Inaf udah terbang, KLBF masih duduk manis gitu. Apakah mungkin nanti ada gimana nih tentang vaksin dan KLBF ini, mungkin ada sentimen apa nanti kira-kira Pak Wisnu yang bisa menggerakkan KLBF yang udah duduk manis terlampau lama dibanding teman-temannya gitu? Ini aku menarik ini kalau bahas KLBF. Kenapa? Kan kemarin kan kenapa KLBF nggak naik? Ya karena kan misalkan karena memang Pak Erick Thohir itu pada intinya adalah bilang bahwa bagian impor pokoknya dari BUMN dulu lah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi itu baru boleh dibuka entah 2021 entah 2022. Saya detailnya agak lupa, tapi kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya salah satu yang penghalang untuk KLBF gitu ya. Tapi yang menarik sebenarnya kalau saya amatin, kemarin ada berita juga dari CNN bahwa yang impor BUMN gitu ya. Tapi jangan lupa yang distribusiin boleh juga swasta. Nah ini aku akan coba sharing. Kebetulan aku ada siapkan. Soalnya kelihatannya itu akan ramai pertanyaan di atas itu. Tapi nanti kalau aku nggak tahu ya aku bilang nggak tahu. Soalnya banyak teman-teman tuh yang nanya di grup-grup tuh, ini KLBF kenapa diem aja, katanya KF Inaf udah kemana-mana katanya gitu. Nah ini ya public expose-nya ya dari KLBF. Nah ini kita bicara fokus ke kontribusi pendapatannya. Nah ini distribusi dan logistik. Kan pemerintah kan nanti kan bakal oke lah banyak vaksin datang. Tapi kan nggak mungkin pemerintah bisa melakukan itu sendiri. Next swasta yang paling siap siapa? KLBF. Mereka punya banyak jaringan logistik dan sebagainya. Which is kalau saya itu melihat itu kembali lagi kalau kita bicara fundamentalnya yang paling kuat menurut saya KLBF di farmasi itu dibandingkan KF, Inaf, kemudian ada lagi kayak PH. Mereka kan kurang lebih 3 serangkai yang sebenarnya PH itu afiliasinya juga ujung-ujungnya dimiliki sama Bio Farma juga gitu ya. Saya ngelihat kalau yang paling konsisten, paling kuat bottom line-nya itu ya KLBF. Nah, vaksin masuk, nggak bisa ini, tapi dia nanti akan bantuin distribusi dan logistiknya. Tapi jangan lupa juga KLBF itu kan lagi ngembangin vaksin ya, yang sama
Korea. sama Korea itu, saya ngeliat itu opportunity-nya oke juga untuk KLBF. Nah, ada kok di sini kemarin. Nah ini, memang sekarang masih uji tahap 2 ya, yang sama Genexian ini ya. Ini masih tahap 2. Cuman kalau kita ngelihat, ya intinya mereka kerjasama lah. Domestik itu, karena nanti mereka nggak mungkin apa-apa impor begitu. Tapi kalau saya ngelihat keuntungan dari DNA vaksin, nah dia kan ngembangin ini nih, vaksin DNA. Nih, proses pengembangannya cepat dan mudah, sangat stabil dan mudah ditangani. Nah, yang ini menurut saya ini bagus nih ya, data-datanya ini. Ya ibaratnya kan kita tahu ya, permasalahan vaksin udah datang. Sekarang aja kan yang datang kan baru 1 juta sekian lah ya, penduduk Indonesia 270. Itu pun juga kan baru segitu aja udah bikin heboh gitu ya. Oke, si KLBF ini masih tahap kedua, tapi kan mungkin 2021 mereka udah masuk ke tahap 3 dan sebagainya. Bukan tidak mungkin tiba-tiba nanti harga sahamnya naik. Nah, paling kayak gitu. Ya. Itu berarti ini vaksin yang dihasilkan oleh KLBF ini yang sama si Genesis D itu berarti hampir sama dengan yang punyanya Pfizer dong ya. Pfizer juga pakai DNA kan. Sedangkan yang Sinovac yang baru datang itu kan dia menggunakan virus yang dilemahkan ya. Itu ada perbedaan mencolok nggak nanti? Contoh misalnya kayak yang Pfizer atau Moderna itu kan mereka membutuhkan distribusi dengan apa itu namanya minusnya sampai suhu tertentu gitu kan. Iya. Nah, itu bagaimana dengan peredarannya di Indonesia? Tapi aku belum nyampe detail segitu analisanya. Cuman kalau kita bicara perbedaannya, ya kurang lebih tadi yang sudah disinggung tadi bahwa Sinovac itu dilemahkan, sedangkan yang ini tadi kan pakai DNA. Jadi kalau saya melihat sih sebenarnya untuk KLBF peluangnya masih ada gitu ya, karena dia posisinya belum naik. Tapi nanti kalau udah beritanya nyampe situ, bukan tidak mungkin harga sahamnya udah di posisi yang berbeda. Kayak kemarin kan kenapa ketika Pak Jokowi memutuskan untuk menggratiskan, tapi justru kenapa KLBF yang naik? Yang naik tinggi ya dibandingkan KF sama INAF. Karena posisinya kalau saya melihat KF sama INAF ya ibaratnya sudah selesai gitu ya. Nah sekarang kan posisinya distribusi, tadi kita nyinggung distribusi. KLBF berarti kan ini punya opportunity lagi di saat yang bersamaan. Vaksinnya mereka misalkan nanti pelan-pelan masuk tahap 3. Karena memang tidak mudah menurut saya. Kemarin kan salah satu kendala di global itu bahwa permintaan vaksin tinggi tapi bahan bakunya terkendala. Kaitannya logistik dan distribusi lagi, kembali lagi. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin nanti pada waktunya, atau bisa dibilang KLBF akan injek pada waktunya. Nah itu di situ. Jadi ada momentum yang mengagetkan mungkin nanti ya. Iya. Karena secara berarti rantai distribusinya sementara yang bisa digunakan itu rantai distribusi KLBF ya. Ya simpelnya short term-nya kurang lebih kayak gitu. Terus ini Pak Wisnu, kan ini nih kalau dilihat-lihat kan harga CPO ini udah naiknya udah di atas 3.200 ya. Terus kalau bisa dibilang harga emiten CPO sendiri itu bisa dibilang masih lag mungkin ya terhadap kenaikan harga CPO itu. Kenapa itu ya, fenomena apa ini? Kenapa? Biasanya kan kalau kayak Nickel Price, Antam dan Inco mungkin udah pada terbang gitu. CPO sendiri sahamnya masih pada nge-lag nih Pak Wisnu. Gimana tuh tanggapannya untuk di 2021? Ya, kalau dari kami itu yang melihatnya itu kan di CPO itu memang terutama kita merhatiin juga termasuk flow asingnya juga ya. Itu kita merhatiin di Q4 ini flow asing di CPO itu masih kecil gitu ya, dibandingkan kayak di infrastruktur, dibandingkan di keuangan gitu. Dibandingkan juga di aneka industri. Nah, kalau kita bicara yang paling cepat gerakin itu kan sebenarnya kan ada asingnya masuk kan. Iya. Nah, tapi aku merhatiin di CPO itu masih belum dilirik. Ya ibaratnya oke lah domestik masuk, tapi kan
kontribusi untuk menarik harga saham itu ya biar naik lebih cepat atau lebih kencang itu masih karena memang yang aslinya masuknya itu masih belum begitu kencang di CPO itu sendiri. Berarti kalau prospeknya oke sih, menurut saya masih oke untuk CPO itu sendiri. Kita tahu bahwa terutama nanti yang punya sertifikat green kayak gitulah, yang punya green tertentu, nah itu oke sih buat kedepannya. Kalau di Indonesia sendiri yang punya sertifikat green yang tadi dibahas Pak Wisnu itu apa ya? AALI kalau nggak salah itu kayak DSNG, kemudian ada BPPT juga, itu yang mereka masih oke juga. BPPT memang fundamentalnya masih kurang oke, cuman bukan berarti ke depan tidak mungkin ya akan semakin membaik ya dengan adanya sertifikasi tersebut. Oke. Nah ini mengenai CPO nih Pak Wisnu. Kan pembeli terbesar kita itu adalah India sama Cina gitu kan. Indianya sendiri sedang tiarap lah kalau kita bilang gitu ya. Cina kan udah mulai benar. Tapi harga CPO kita udah setinggi itu gitu, udah 3.400-an. Itu udah dikit lagi all time high kan. Apa masih bisa mungkin naik lagi? Ada pengaruh apa kalau misalnya dia masih bisa naik lagi? Kira-kira faktor apa yang kira-kira bisa mempengaruhi harga CPO kita masih? Ya? Iya. Faktor bisa jadi banyak faktor ya. Pertama kan kalau permintaan CPO itu jumlah produksinya turun, itu juga akan mempengaruhi kan jumlah produksinya. Misalkan ada La Nina, El Nino dan lain sebagainya. Kemudian di saat yang bersamaan misalkan ada permintaan atau peningkatan permintaan dari negara yang mengimpornya. Dalam hal ini misalkan yang paling terbesar India sama China. Kemudian kaitannya juga misalkan di Indonesia sendiri peningkatan konsumsinya ya untuk misalkan pengembangan biofuel ya. Nah itu kalau itu semakin gencar lagi, kan di 2020 menurut saya sih progresnya tidak begitu kencang ya, dalam artian ya kita tahu anggaran pemerintah banyak larinya ke nanganin COVID ya, dalam artian kayak bansos dan sebagainya, vaksin dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat ya kurang lebih itu sih Pak. Jadi kurang lebih faktornya kalaupun dia bisa naik, ya faktor-faktor itulah kurang lebih. Tinggal sebenarnya menurut saya sih, kalaupun harganya di harga sekarang gitu ya, kalau emitennya bisa efisiensi, maksudnya mereka semakin efisien dan sebagainya, itu akan jadi pada akhirnya kan akan mempengaruhi laba bersih mereka kan dalam jangka waktu tertentu juga. Terus yang belum punya sertifikasi green energy, yang punya sertifikat green itu, ya coba diusahakan punya sertifikat itu. Pasti mereka bisa merambah lah pelan-pelan misalkan untuk dijual ke Eropa lagi atau gimana. Kan Eropa kan salah satunya kan nahannya kan di situ juga. Walaupun mungkin bisa jadi itu salah satu bentuk trade war juga. Misalkan mereka yang melindungi industrinya mereka yang di situ. Oke. Saya lanjut ke ini Pak, saham customer good ya. Ini saham customer kan harusnya saham defensif stok ya. Tapi kenapa tidak bergerak sama sekali ya? Contoh misalnya kayak UNPR malah terus retest support, Mayora baru kemarin mulai naik ya, ICBP kayaknya nggak bisa bertahan di atas 10.000, INDF juga sama gitu ya. Apa sih yang membuat dia seperti itu gitu? Kenapa sektor ini tidak bergerak gitu? Ya UNPR ini. Iya sih, aku juga sama sih Pak, ngamatin juga gitu misalnya. Ini aneh nih, kok kita padahal kan saya juga ada trading juga kan. Waktu masukin, ya sambil cerita aja ya misalnya, waktu November dan sebagainya, wah ini harusnya customer nih, peluang naik nih, ini masuk juga ke Unilever, tapi ini kok malah makin turun. Dividen dapat ya, kemarin kan ada bagi dividen kan 80.000 poin lah. Oke, ada dividen, tapi kok yang properti pada terbang-terbang, kemudian mining pada terbang-terbang, kemudian emiten yang di basic industri juga pada terbang, kayak ayam-ayaman, makanan ayam dan sebagainya itu pada terbang-terbang. Nah, saya mulai lihat gitu. Ada diskusi juga sama beberapa teman dan lain sebagainya. Terus ya intinya kita punya kesimpulan bahwa di awal-awal kuartal keempat, terutama di Novemberan itu kemarin, terutama masuk juga di Desember ini, kenapa sekarang kan posisinya emiten consumer lagi mulai gerak ya. Unilever kemarin ada rebound, kemudian dia juga Ultra Jaya, kemudian ada beberapa emiten yang lainnya udah mulai rebound.
kelihatannya polanya adalah mereka telat untuk window dressingnya memang pas di akhir. Di awal-awal fund gede itu pada lari yang kecil-kecil, mereka punya return yang agak gede gitu, karena yang mereka cenderung mencari apa ya, yang small cap juga lah buat apa namanya ya dalam tanda kutip tiktokan. Jadi kalau saya ngelihat kok kelihatannya window dressing bakal akan mulai nih consumer di minggu-minggu terakhir ini. Kelihatan nih dari Unilever, Ultra Jaya. Kemarin Ultra Jaya itu sideways, itu bisa dilihat juga tuh. Yeah. Cuman minusnya Ultra Jaya tidak begitu liquid ya, tapi ini kan kemarin kan bisa closing di 660 ya. 1660. Nah, ini menarik nih buat aku. Ini kayak udah mulai ada kejadian window dressing di customer yang lainnya juga, mungkin teman-teman bisa lihat. Paling itu sih, kalau dari inflasinya udah oke, permintaan itu. Jadi kan kemudian kemarin kan ada ini kan consumer confidence. Itu kemarin kita proyeksi, padahal kan proyeksinya padahal kayak cuma di 85, 84 itu udah oke gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa lompat loh ke 92 loh. Itu kan harusnya sentimen positif untuk consumer. Lebih bagus lagi kalau itu di atas 100. Tapi di 92 itu buat aku udah top. Udah bagus. Udah bagus banget itu. Dengan kondisi pandemi gitu ya. Iya, benar. Udah segitu. Yeah. Nah, ya sih ini Unilever nih jadi mungkin setelah stock split ya, dia jadi dulu kan kayak darlingnya asing gitu ya. Jadi sebelum stock split, nah sudah stock split nih mulai jadi kayak seperti ini gitu ya. Nah, terus rokok juga mungkin salah satu sektor yang ngeberatin consumer ya, kemarin sempat naik dengan cepat, turun dengan cepat lagi gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau Sin, gue coba itu dulu mengenai rokok nih. Ini kebetulan ada apa namanya? Pak Wisnu mungkin ada ini nggak? Ada research tentang Wismilak? Karena kalau kita lihat dari ini ya, dari foreign flow-nya, dari semua saham rokok yang ada, GGRM, HMSP, RMBA, termasuk Wismilak ya. Nah itu mereka cenderung masuknya ke arah situ gitu. Ada sesuatu yang mungkin menarik dari Wismilak ini dibandingkan dengan rokok yang lain? Ya. Kalau secara detail sih aku belum menggali gitu ya. Cuman kalau sekilas dari kinerjanya memang membaik ya. Di tengah kayak bisa dibilang duo rokok terbesar ya, Gudang Garam sama Ayam Sampurna yang penjualannya turun, akhirnya mempengaruhi laba bersihnya mereka. Tapi ketika kita buka aja teman-teman data di RDI itu udah kelihatan dari EPS-nya justru malah naik gitu di 2020. Ini kan agak ada apa nih ya? Kelihatannya sih di area itu. Jadi kalau saya lihat salah satunya kalau kita mau simpelnya ya bicara fundamental, ya memang fundamentalnya membaik di situ. Kemudian kalau kita bicara rokok yang lain, kalau saya amatin yang kinerjanya cukup oke itu kayak Itik juga itu. Itik mungkin teman-teman bisa lihat juga. Itik itu lebih ke arah tembakau ya daripada rokok. Tembakau ya? Iya. Tapi kemarin tuh turun sih ya, kinerjanya naik tapi harga sahamnya kurang oke. Iya. Wim sendiri ini heboh juga ya, ternyata harganya udah dari bulan 4 bulan berapa nih? Bulan 3 itu dari 67 sekarang udah 660. Sempat ininya di 660 Wim. Iya gila sih ini. Amazing. Ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube dulu ya, Pak ya, kita coba ambil beberapa ya. Ini ada dari Strong Bullish. Apakah kebijakan Biden tentang clean energy berdampak ke komoditas coal nggak, batu bara? Coal. Oh oke. Oh ini pertanyaan yang menarik nih. Kalau kita untuk di atas 10 tahun pasti akan buruk menurutku ya. Kurang oke lah. Tapi kalau kita bicara 1-2 tahun terakhir menurutku sih masih akan oke ya batu bara ya. Clean energy itu untuk emerging market itu belum akan cepat mereka langsung bisa menerapkan gitu. Kita juga harus melihat juga nih sebenarnya batu bara itu kan banyak digunakan untuk pembangkit listrik. Nah menariknya di pembangkit listrik itu ada teknologi dari Jepang itu yang mereka bisa mengelaborasi bagaimana supaya asap yang dihasilkan itu intinya adalah rendah emisi. Artinya batu bara semakin bagus kan, yang tadinya mereka punya risk kan, akhirnya semakin bisa di-reduce risknya. Jadi saya ngeliat ke depannya kok batu bara kok masih oke aja ya, karena mereka salah satu bahan baku untuk
produksi listrik yang paling murah dibandingkan misalkan kita ngambil dari apalah ya yang masuknya renewable energy. Tapi batubara saat ini untuk di emerging market terutama kayak Asia Tenggara itu masih yang salah satu, kalau mereka mau switch tiba-tiba anggarannya gede banget dan bengkak banget, nggak siap. Jadi kalau kita bicara 1 tahun ke depan sampai 2 tahun bahkan mungkin sampai 5 tahun masih oke sih menurut batubara, terutama kan makanya kan nggak heran kan kayak ketika ekonomi Cina udah tumbuh kuartal kedua udah mereka sudah ribuan positif, kuartal ketiga udah positif, ya udah karena produksi manufaktur mereka butuh listrik dan sebagainya, mau nggak mau mereka bakal impor batubara. Kemarin kan di Australia kan kena ban ya, pokoknya ini ada trouble lah kaitannya dengan batubara. Yang mereka mau ngambil batubara dari mana? Dari Indonesia lagi. Makanya kan kemarin nggak heran kan kayak ITMJ itu pada naik gitu kan. PTBA pun yang mereka tidak banyak ekspor ikut juga kena jatah naiknya gitu ya. Kebagian keciprat sentimen ya Pak. Iya. Nah, berarti untuk sebenarnya walaupun green ini jadi dulu kan bukan dulu, kemarin kan sempat ada jadi opini wah kok bahaya nih, ternyata sampelnya malah pada naik juga ya. Jadi mungkin green energy ini udah ada solusinya ya dari teknologi Jepang itu. Jadi mungkin lagi masih dikembangkan mungkin gitu ya Pak. Jadi kalau yang itu udah jadi sih. Oh udah jadi malah. Udah jadi. Jadi makanya yang PLT Batang yang punya Adaro, nah itu mereka udah pakai itu dari Jepang itu. Oh iya. Nah jadi bukan tidak mungkin ya PLT ke depan itu pada lu pakai ini semuanya, terus udah makin efisien gas emisi yang dihasilkan gitu ya. Jadi mereka udah. Jadi maksud saya makanya kenapa ada gasifikasi dan sebagainya gitu ya. Bukan tidak mungkin gitu kalau saya melihat ya, tadinya kan batubara itu di image kan bahwa dia salah satu komoditi yang outputnya adalah nggak bagus untuk lingkungan sekitar gitu ya. Tapi dengan adanya pengolahan teknologi ternyata itu resikonya bisa semakin ditekan. Jadi kok kayaknya masih ya nanti bisa cek aja lagi. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada yang tanya ini, apakah sektor customer tertekan karena indeks mobilitasnya itu masih rendah, retail strength index-nya yang mengejutkan drop di atas 12%. Ini apakah karena itu juga? Ya, langsung aja bisa juga faktor itu. Bisa juga faktor yang tadi bahwa fund besar itu mereka lebih tertarik kayak wah gue mending pindahin dulu dananya main ke komoditi nih lagi karena punya potensi imbulasi yang lain yang kayak gitu. Jadi banyak faktor gitu, kita nggak bisa ngeliat dari itu, pasti mempengaruhi juga. Tapi jangan lupa tadi kan ada data yang positif, consumer confidence itu naik bagus loh. Tapi menurut saya sih elaborasi dari itu semuanya gitu ya. Jadi susah ya kalau cuma dari satu faktor kita menyimpulkan sesuatu, kayaknya tidak bisa ya Pak. Iya sepakat. Nah mungkin terus ini nih Pak, yang menarik ini nih ada tadi masih ada dalam stock pick-nya Pak Wisnu tentang ini ya mining metal. Nah sebenarnya kan kayak Antam dan Inco itu naiknya tahun ini udah cukup spektakuler ya Pak. Apakah masih memungkinkan ada upside? Sedangkan harga nikel sendiri juga sekarang udah di resist ya di area 18, sebenarnya resist mendekati all time high ya kalau saya nggak salah ingat. Di 18-an itu. Apakah saham-saham tersebut masih ada upside gitu? Ya. Kalau pertanyaannya apakah masih ada upside? Kalau dari saya masih ada. Ya. Maksudnya mungkin dari sentimen lain, bukan dari, kan kalau biasanya suka ada rame itu harga nikel naik gitu, sahamnya ikutan naik gitu ya, maksudnya keciprat dari kenaikan harga komoditasnya gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke mobil baterai yang sekarang lagi ramai itu di grup-grup. Iya. Kalau aku amatin gitu Ci, jadi metal mining itu apakah dia masih ada potensi upside? Kalau saya melihat masih ada, cuman bukan berarti upside itu langsung naik terus ya, pasti akan naik turun koreksi dulu buat low high lagi gitu. Jadi trennya akan seperti itu kalau menurut saya, karena beritanya itu masih akan
misalkan nanti kan belum lama kemarin kan Pak Jokowi itu telepon Elon Musk intinya untuk Indonesia ekonomi gitu. Bukan tidak mungkin nanti ketika deal gitu misalnya Tesla invest ke Indonesia sekian miliar US dollar misalkan, langsung mereka akan expect tiga, apa nih yang punya ini. Pasti kan kayak gitu. Jadi kalau saya ngelihat, makanya tadi ada pertanyaan kayak gitu, kalau saya lihat masih ada pertanyaan masih gitu ya. Terutama ada holding baterai juga itu yang dari ada Antam, ada Teams, Info juga. Saya lihat masih ada potensi. Tapi teman-teman yang paling penting itu menurut saya itu bagaimana kita mengelola resikonya ya. Artinya kalau kita bicara saham, pasti mereka akan ada koreksi dulu. Krunya misalkan naik, lah kok malah turun kok misalnya gitu atau gimana? Ya wajar gitu, saham pasti akan kayak gitu. Iya betul ya. Nah teman-teman di sini kalau mendengarkan ada rekomendasi juga bukan untuk langsung dibeli ya, harus dianalisa kembali ya Pak, disesuaikan dengan benar. Ya. Oh ya, tadi saya koreksi ya, ternyata harga nikel itu 5 tahun terakhir emang area resisten 18.000, ternyata kalau ini dari chart sampai 2007 pernah di 50.000 ternyata nikel ini, baru saya cek. Saya kemarin ngecek chartnya sampai 5 tahun ya, tadi koreksi saya bilang all time high. Nah ya, selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman lagi. Ya, ini yang mengenai materai nih, ini yang lagi heboh nih. Iya. Pak Wisnu ada itu nggak? Ada apa namanya? Ada klarifikasi nggak? Sebenarnya penerapan 10.000 ini, materai 10.000 itu bagaimana caranya ya Pak? Nah itu aku tadi juga cari-cari gitu ya, cari-cari. Jadi ketika ada kayak gini, maksudnya aku juga nggak nyangka kalau ternyata ditanyain. Tapi menarik juga ini. Cuman tadi kebetulan kami ada grup juga internal kami juga itu. Kalau tadi sih saya share gitu ya, bahwa pada intinya ini masih dibahas gitu ya, masih digodok lagi dari DJP-nya itu. Jadi maksudnya tuh ya logikanya aja nggak masuk gitu. Misalnya kita beli satu saham harga 50 gitu ya, berarti kan 5.000, satu TC berarti 10.000. Iya. Berarti kita rugi dong. Betul. Ya belum apa-apa udah rugi ya. Iya kan, kelihatannya sih tidak seperti itu ya. Jadi itu bahkan di bisnis Indonesia tadi itu bilang kayak apa ya? Itu kayak hoax gitu ya. Maksudnya belum jelas deh. Final. Nanti aku share deh ke Pak Budi deh ntar ya. Oke. Jadi artinya ini aturan ini masih belum final ya. Cuman materai 10.000 itu udah pasti diterapkan ya, Pak. Cuman penerapan ke sahamnya itu yang kita masih belum tahu seperti apa ya. Iya, mungkin dalam jumlah tertentu, nilai tertentu atau gimana, nggak tahu juga. Mungkin ya belum, masih digulung. Belum bisa komentar banyak. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak Wisnu. Apakah KOAL akan terpengaruh terkait rencana hilirisasi KOAL dari pemerintah? Cool ya. Oke. Kelihatannya sih mau tidak mau dalam jangka 1-2 tahun itu masih akan oke ya untuk cool ya. Jadi itu juga jadi menurut saya sih jadi sentimen yang dalam tanda kutip ya cukup oke gitu ya. Cuman kan sebenarnya kalau kita bicara cool itu yang paling besar itu kembali lagi ya, itu akan di-driver dari sentimen dari global itu tadi, harga komoditi globalnya kayak yang investor dan lain sebagainya gitu. Kembali lagi yang paling banyak konsumsi batu bara Cina India. Karena Eropa itu kan posisinya sekarang mereka udah switch kan ke clean energy kan. Iya. Nah itu. Oke, ini juga ada yang tentang mining nih. Ada yang nanya tentang saham BOSS tuh, Pak. Ya, apakah dia akan melaju kembali ke harga sebelumnya ke 2.000? Mungkin ini saya nggak tahu teknikalnya bagaimana ya untuk saham BOS ya. Pernah naik ke 2.000 terus sekarang ada di posisi berapa ya? Sekarang 195 nih, aku baru cek. Oke, iya. Tertingginya di 2.850 ya, ini apa sih? Iya, saham BOS ini. Apa tadi? Ada komentar nggak Pak Wisnu tentang saham ini? Ini kan emiten yang kalau kembali lagi aku komentar dulu dari fundamentalnya. Yeah. Dari fundamentalnya kinerjanya kurang konsisten ya, terutama di 2020 dia minus gitu ya, kenapa dia naik gitu ya, karena ya memang sektornya naik gitu, karena memang batu baranya naik, jadi dia akan ikut juga gitu. Tapi kalau nanti misalkan dia turun, ya bukan tidak berarti, maksudnya bukan tidak mungkin lagi dia turun lagi. Jadi kalau menurut saya
tergantung nanti harga komoditinya. Kalau harga komoditinya lanjut naik, jadi pelaku pasar itu akan expect gitu ya, wah ini harusnya recovery pendapatannya dia makin oke nih kayak gini. Yang jelas-jelas oke itu sebenarnya kayak misalkan Adaro ya. Adaro itu ketika harga batubara rendah dan sebagainya, misalkan mereka masih tetap bisa menghasilkan laba gitu ya. Itu kan berarti kan ada efisiensi penjualannya ini masih oke gitu. Jadi kalau untuk kayak BOS ini kan masuknya sebenarnya benar-benar small cap lah ya. Jadi teman-teman buat yang masuk pun harus sangat berhati-hati, terutama liquidity-nya ya. Ini saya amatnya liquidity-nya agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau kita masuk dengan uang yang dalam tanda kutip cukup jumbo, takut susah keluar. Jadi intinya kalau saat kita membeli saham, beli gampang ya, tinggal hajar kanan gitu ya. Jangan lupa pertimbangkan gimana cara jual kembalinya gitu ya. Iya. Hajar kiri atau gimana gitu. Jangan sampai udah beli bisa masuk nggak bisa keluar, nah gitu. Suka jadi seperti itu. Biasanya kayak gini Ci, beli hajar kanan, jualnya nyampe hajar kiri, nyampe auto reject bawah gitu. Jadi market saking nggak liquidnya kan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang beli pertimbangkan juga ya jumlah lot. Nanti ini transaksi harian 57.000, misalnya beli 50.000 ya bingung juga nanti. Iya benar. Nah terus ini pertanyaan udah banyak masuk nih. Iya. Nih Pak, kita dari strong bullish lagi. Indeks harga saham gabungan kan sudah naik nih mendekati harga year to date. Seandainya tahun depan bisa naik all time high, berpotensi jadi bubble fenomena nggak? Bubble. Ya kayak Dow Jones aja lah, sekarang udah di 30 all time high ya. All time high-nya dia kan. Iya. Gitu. Apakah ini cuman karena likuiditas yang berlebihan di pasar atau memang karena optimisme yang terlalu berlebihan sehingga kayaknya semua ya om tante oma opa semua ikutan masuk ke dalam bursa gitu. Ini ada kemungkinan jadi bubble nggak? Ya, sampai ini katanya ada angkatan trader angkatan corona katanya gitu. Apakah itu sampai tahap euforia gitu secara psikologi? Iya. Oke, kita coba bahas dari fenomena terutama di kuartal keempat ini ya. Aku juga terus terang termasuk yang punya optimisme berlebih gitu ya di kuartal keempat. Kayak misalkan cerita aja gitu ya, misalkan awal-awal kan ada alokasi dana itu misalkan dimasukin deposito gitu ya. Nah, deposito cair ngelihat market bullish dengan beberapa pertimbangan. Misalkan tadi kan sempat saya singgung ada quantitative easing yang mana dolar itu udah berlebih banget dicetak the Fed itu, yang mana tahun ke depan itu beberapa tahun ke depan mereka akan lirik mana nih, karena kan uang udah banyak nih, mana nih yang paling punya imbal hasil yang bisa ngasih imbal hasil yang paling menarik gitu. Mereka akan lari nih. Justru kalau kemarin itu ada dari BlackRock. Jadi kalau di penelitiannya BlackRock itu dia bilang tapi cuma saya baca ya, nanti teman-teman bisa lihat juga bahwa intinya mereka itu akan coba mengalihkan lirikannya mereka ke emerging market ya. Emerging marketnya mana? Yang pertama itu di Cina kan masih dihitungnya emerging market. Kemudian yang kedua tuh India, jadi mereka mau beli mata uang India. Kemudian yang ketiga itu justru Indonesia. Nah nanti tinggal teman-teman ya kalau kita bicara optimisme, kembali lagi ya kalau bahasa modal kan optimisme ya. Tapi optimisme yang terkontrol sih menurut saya. Kalau tiba-tiba indeks ini turun misalkan sehari lebih dari 5%. Ada apa ya? Itu kita harus analisa dulu. Kalau kita trading berarti kan ada cut loss dan sebagainya. Tapi kalau saya posisinya sekarang masih optimis. Apakah 2021 akan bubble? Ya semoga enggak lah ya. Peluang itu pasti ada, tapi ya semoga enggak. Bedanya di Amerika sama Indonesia itu kayak gini kalau menurut saya. Amerika itu penggerak harga sahamnya itu emiten teknologi. Di kita banking, jadi agak beda case-nya. Terus masa saat ini kan Biden yang naik jadi Demokrat. Dulu kalau kita bicara Obama, waktu krisis 2008, Obama naik dari Demokrat juga. Tapi pada waktu Obama naik, di emerging market itu pada euforia itu. Nah kalau kita coba analogikan, kita korelasikan, ada peluang nggak gitu ya? Gitu. Nah kalau saya sih kenapa saya alokasi di aset saya di saham lebih banyak, karena saya melihat opportunity itu gitu. Jadi kayak
daripada aku taruh di bank misalkan dapat sekian-sekian, yang mending aku taruh di capital market gitu, dengan kita sudah kenal saham lebih banyak gitu, udah lebih tahu, tinggal toleransi risiko yang bisa kita tanggung berapa. Auto reject bawah 7% menurutku itu bagus banget gitu, buat kita nih ya. Nah itu. Yeah. Itu juga membentuk mindset para trader itu jadi salah sih sebenarnya ARB itu. Nanti keterusan itu. Kemarin ini kan sempat beredar yang ternyata kabarnya salah ya, jadi belum berlaku. Jadi katanya kan after pandemi nanti akan kembali ke batasan auto reject yang lama. Nah itu sempat menjadi kepanikan di grup-grup retail itu. Wah gimana nih auto reject. Sebenarnya mungkin kalau auto reject 7% itu efek psikologisnya kalau buat saya sendiri mungkin lebih menakutkan ya Pak Wisnu. Maksudnya udah turun 7% udah nggak bisa jual gitu. Ibarat kayak bulan Maret dikasih ARB tiap hari tuh. Kalau saya mungkin lebih memilih auto reject-nya jauh, kita masih ada kesempatan buang ya. Kalau misalnya kayak Maret gitu kasih 7% tapi tiap hari dihajar juga. Semua sebenarnya malah nggak bisa bergerak sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu. Maksudnya jadi mau sedisiplin apapun mungkin ya udah terima nasib aja, udah auto reject gitu. Jadi sempat jadi kepanikan sendiri. Oh ya, terus ini nyambung yang tadi Pak Wisnu. Kan katanya ada 3 emerging market, yang pertama China, yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Kalau dilihat dari chartnya dari indeks Cina udah ngelewatin harga indeksnya saat pandemi ini udah lewat ya, udah kalau nggak salah udah all time high. Terus India juga naiknya kayak Indonesia gitu ya, naik gitu ya kayak tangga. Nah mungkin Indonesia juga seperti itu. Jadi ya yang dari kemarin kan banyak orang yang ngomong IHSG udah overheat. Kalau kata Pak Wisnu sendiri gimana sih? Apakah benar ini udah overheat banget sih gitu? Jadi indeks turun pada panik, indeks naik juga pada panik, overheat. Nah gitu kayaknya nggak ada benernya gitu. Kayaknya yang pada panik itu yang belum punya barang sih, jadi mengharapkan untuk turun lagi. Tapi kalau dari saya, Cina memang udah naik ya, bahkan indeksnya itu posisinya sekarang itu sudah positif ya, 11,3%. Kemudian India itu 13,57%. Padahal ekonomi India itu masih bisa dibilang belum bagus gitu ya, kalau kita amatin. Mereka itu masih kontraksi India itu, jadi masih kontraksinya malah lebih dalam dibandingkan Indonesia. Tapi dari sisi pasar modal, Indonesia itu masih minus 3,1% year to date-nya. Jadi kalau kita ngeliat itu sebenarnya ya minimal kita nyamain kayak Cina deh. Misalkan kayak mereka year to date-nya si Cina itu misalkan bisa naik 11,3. Ya udah deh kita nawar deh misalkan 7% aja year to date-nya. Tapi kelihatannya kalau nyampe akhir tahun positif sih, kita ada peluang sih, karena cuman ya nggak tahu ya, walaupun agak berat sih ya maksudnya, tapi naik 2% tambah naik 1% atau 1,5 udah positif. Iya. Sedangkan masih banyak big cap yang masih ini ya, year to date-nya masih terutama consumer. Kita tadi kan bicara consumer kan, dia belum naik kan. Ada opportunity tuh buat dorong harusnya sih ya di consumer. Masih ada peluang ya. Cuma ini semua disclaimer on ya teman-teman ya, bukan keputusan jual beli, resiko ditanggung masing-masing, jadi dianalisa kembali gitu. Nah ini terus ada gini yang BRMS tuh kayaknya ada seru. Apa? Saham BRMS. Jadi ini kan BRMS kan mulai tuh Pak Wisnu tuh. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wira, Pak Bu Wira nih. BRMS pandangannya bagaimana? Ini tiba-tiba kayaknya bangkit terus habis itu kayak jadi rebutan orang-orang ya, termasuk grup Salim juga mulai melirik ke BRMS. Iya. Ya sih itu isunya tuh ya, maksudnya rumor yang beredar, bener enggaknya aku belum ngecek ya, karena terus terang kalau di saya pribadi itu nggak cover juga nih kayak emiten ya grup-grupnya Bakri lah terutama. Nggak jadi watchlist, jadi saya nggak bisa komentar banyak. Cuman memang sentimen-sentimen kaitannya dengan yang itu tadi Bapak sebutkan, bahwa ya itu salah satu juga yang ikut dorong juga. Bumi juga kayaknya kemarin naik juga, Bumi, Bangit juga. Iya, hampir arah kemarin ya. Iya, Bumi, Energi juga. Ya, Energi. Jadi kan mereka biasanya kalau naik tuh mereka tuh ini sih barengan sih, kayak satu gerbong gitu, naik semuanya gitu bareng-bareng. LT ini enggak ya? LT enggak nih kayaknya. LT belum ramai. Nah, LT belum naik, tapi
bukan berarti yang merekomendasikan ya, tapi Iya. jangan. Kalau saya sih nggak ini sih, bukan belum ya, kurang mantau kalau untuk BRMS. Cuman ya intinya adalah mereka, karena biasanya ya kebetulan juga waktu 2000 berapa ya, 2019 atau berapa, 2018 itu saya merhatiin kalau si satu grup misalkan kayak bumi naik dikit, yang lainnya ikut naik. Dalam tanda kutip ya itu bareng-bareng kayaknya, satu gerbong gitu naiknya. Cuman saya nggak mau komentar banyak kayak gimana BRMS. Ya, karena ininya kan enggak ini di luar covernya Pak Wisnu ya teman-teman. Benar. Oke. Nah kalau DKFT? Nah ini DKFT ini nikel ya, ini agak menarik juga nih DKFT. Dulu DKFT sempat suspend ya waktu tahun berapa ya? Ya. Pas, pernah suspend lama dan sekarang ibaratnya bangkit gitu ya. Ya, DKFT ini kedorong sama apa ya? Sentimen dari harga nikel itu juga. Memang dia 100% nikel sih bisa dibilang di Morowali sana di di Sulawesi. Ini dulu sebenarnya termasuk perusahaan yang oke ya dulu tahun berapa ya? Dulu aku sempat ngikutin DKFT ini. Dia sempat bagi dividen, terus dia gara-gara ini kayaknya kita pernah diskusi juga nih Pak Budi waktu kita ketemu juga itu bahas DKFT bahwa jangan bocorin rahasia dong Pak. Oh ya udah itu gak usah lah ya. Ya gitu dah DKFT oke sih menurut ya, maksudnya alternatif selain Inco ya buat nikel ya. Antam juga nikel kan besar juga. Cuman kalau kita bicara nikel yang kayak ibaratnya paling besar komposisi pendapatannya di DKFT. Nah DKFT memang kalau kita bicara penjualannya atau laba bersihnya aja deh, laba bersihnya kan masih minus juga ya di harganya. Nah itu mungkin jadi salah satu ya, kalau masuk boleh tapi tidak banyak-banyak gitu ya. Kenapa dia punya naik? Karena ya memang sentimen sektoralnya nikel itu tadi ikut kedorong gitu ya. Dia juga punya smelter yang mulai dia kemarin ada membangun smelter lagi tahap kedua atau ketiga saya lupa. Nah itu jadi kalau melihat kok mereka terus produksi terus bangun smelter ya, berarti kan mereka punya cadangan yang besar juga. Jadi itu mungkin teman-teman bisa gali lagi terkait DKFT. Cuman sejauh ini yang saya amatin kurang lebih DKFT peluangnya seperti itu. Oke. Oh ya, kemarin kan ada ini nih, ada sempat terjadi demo yang di Virtue Dragon tuh. Kan dia adalah perusahaan tambang nikel yang terbesar kan di Morowali sana gitu, di Sulawesi sana. Nah itu ada pengaruhnya nggak sih? Karena smelternya kan dibakar kemarin. Kalau smelter perusahaan mana dulu nih? Yang Virtue Dragon itu loh. Virtue Dragon. Virtue Dragon itu kan kalau nggak salah itu adalah penghasil nikel terbesar di Indonesia kan, yang perusahaan Cina. Kalau bagi perusahaannya pasti ngaruh, tapi kalau dalam tanda kutip, maksudnya ya perusahaan yang itu tadi pasti berpengaruh, berarti kan produksi mereka ganggu. Tapi kalau ya itu bukan punya DKFT, berarti ya aman-aman aja kalau dari sisi situ ya. Yeah. Cuman yang perlu digali itu ngapain mereka bakar gitu. Nah, apakah itu akan merembet ke yang lain? Nah itu kan sebenarnya perlu digali. Tapi kalau saya nggak bisa komen banyak karena nggak tahu maksudnya apakah itu kedepannya akan merembet yang punya nikel-nikel yang lain. Apakah karena mereka ada kesenjangan sosial atau ada kesenjangan yang lain gitu, kenapa misalkan mereka punya tanah adat atau gimana kok kenapa malah digali-gali atau seperti apa, kan kita nggak tahu. Nah itu saya kira seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa disclaimer ya, artinya teman-teman harus cek lagi kenapa. Oke, next dari Bu Kartini, WSKT Adi itu masih layak nggak sih untuk harga sekarang? Iya, kalau dari saya sih masih layak kalau untuk jangka panjang. Artinya di atas 1 tahun ya. Iya. Cuman kalau mau ideal, menurut saya kayak buy on weakness gitu ya. Kalau dia melemah mulai turun, jadi tuh seperti di teori sebelumnya bahwa kenaikan harga saham pasti akan ada penurunan gitu. Ya. Tapi pasti itu akan membentuk high low ya. Jadi misalnya level rendah baru dalam level yang tinggi. Jadi kalau dari saya masih oke sih time frame-nya, tinggal time frame-nya. Kalau untuk trading saya kira tunggu turun dulu sampai support berikutnya kayak gimana. Nanti teman-teman kan udah sering juga ikut di channelnya Pak Budi ini, bisa lihat gimana. Nah, saya kira kayak gitu sih. Oke. Buat itu ya, buat tutup saya mau itu dong Pak Wisnu, bisa itu nggak bahas tentang saham telekomunikasi? Kan kemarin baru habis itu tuh
baru habis bagi-bagi jatah kue tuh. Ya kan, dari Friends, TLKM, sama satu lagi Tri kan. Nah, itu kira-kira prospek untuk mereka bagaimana? Terus habis itu menara bagaimana? Menara itu kan berarti ada TWR termasuk Tebik segala macam kan? Kurang lebih gimana? Pengaruh ke merekanya bagaimana, Pak? Ya, kalau dari kami itu melihat dengan adanya 5G itu sebenarnya positif ya buat mereka gitu ya. Kita tahu sebenarnya tren di 2020 itu konsumsi data itu naik kan, penggunaan jaringan data itu naik. Cuman yang turun itu adalah penggunaan untuk kayak yang dari SMS itu loh, apa ya istilahnya tuh. Nah ya pokoknya tuh yang sejenis seperti itulah. Tapi intinya penggunaan data itu trennya naik. Kalau kita bicara 5G untuk dalam long term jangka panjang itu menurut saya sih tentu sangat menguntungkan gitu ya untuk emiten-emiten terutama yang dapat tendernya kayak Friends, Telkom gitu ya. Cuman kalau kita bicara mana yang paling oke gitu ya. Kalau saya Telkom gitu ya, kalau yang paling oke. Pilihan keduanya mana yang paling ya yang kemarin dapat dalam tanda kutip yang ya intinya dapat jatah juga ya kayak Friends jadi alternatif. Cuman Friends itu terkendala kalau kita lihat historicalnya masih rugi. Apakah punya potensi naik? Ya punya gitu ya. Kalau seiring mereka bisa elaborate maksimalisasi dari sumber daya yang dia miliki gitu ya. Terus kaitannya dengan Telkom, kenapa dia nyusun atau menata ulang strategi bisnisnya kayak kemarin itu towernya kenapa dialih ke Mitratel yang punyanya Simpati. Nah pokoknya itu punya Telkomsel, nah itu dialihin ke semuanya ke Mitratel ya karena memang kembali lagi itu untuk efisiensi dan lain sebagainya juga. Terus target kedepannya adalah jangan lupa kemarin Telkom itu ada beli kalau nggak salah entah itu dari ISAT atau dari Excel itu kaitannya dengan tower. Itu nanti mau dikonsolidasikan ke Mitratel ya. Jadi Mitratel itu nanti jadi akan yang terbesar, bukan tower, bukan Tebik. Jadi itu kaitannya dengan tower saya kira masih oke ya untuk jangka panjang juga kaitannya dengan jasa tower ya. Kebutuhan telekomunikasi ke depan masih akan cenderung tinggi, terutama pola-pola WFH itu saya kira 2021 masih akan jalan, tapi jangan lupa shifting 5G itu sebenarnya jadi tantangan juga itu untuk televisi kan. Bagaimana sekarang akselerasi kalau kita nonton semuanya streaming semua udah lancar, ya daripada aku nonton TV ya misalkan gitu ya, era-era yang generasi milenial kan mending live itu. Jadi inovasinya semuanya ke digital. Mereka yang punya tower, yang mereka punya teknologi, saya kira mereka dalam tanda kutip jangka panjang mereka oke gitu. Semuanya fintech, semuanya kan pakai teknologi, pakai data semuanya. Apa semua bank, makanan ini semuanya mereka pakai itu semuanya. Jadi saya kira untuk jangka panjang masih oke lah untuk maupun menara maupun telekomunikasi itu sendiri. Paling itu Pak. Oke. Akhirnya ini kita udah sampai ini ya di penghujung acara ya. Nah, hari ini tuh benar-benar siang yang spesial ya. Hampir semua sektor udah dibahas, udah dikuliti sama Pak Wisnu, diceritakan dalam-dalamnya juga semuanya. Jadi teman-teman dari yang nanya consumer udah terbahas ya. Ada yang nanya tadi ke mining juga terbahas semua. TPO udah terbahas. Jadi hari ini betul-betul siang yang spesial ya. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan terakhir sebelum acara ini diakhiri, Pak Wisnu? Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir sebelum acara. Bukan terakhir itu Pak, cuma mbak acara ini. Sebelum acara ini. Oh iya kesannya kok jadi Oke, ya sorry ya. Ini jadi mungkin closing statement. Iya. Pada intinya sih kalau kita bicara opportunity untuk 2021, kalau dari saya optimis ya untuk 2021. Kenapa? Karena kita itu Indonesia itu masuk negara yang sedemikian luar biasa punya potensinya gitu ya. Kita digadang-gadang 2045 itu masuk ke 5 negara dengan ekonomi terbesar gitu ya. Jangan teman-teman ketika sudah invest sekarang nyesel nanti ketika 2045 kenapa
aku nggak invest dari dulu gitu ya. Jadi ya nyampe seperti itu. Waktu tidak bisa kita beli gitu ya. Waktu tidak bisa kita beli. Jadi menurut saya teman-teman yang sudah gabung juga di dan sudah ngikutin channelnya dari Ci Cindy dan Pak Budi juga ya semangat terus. Saya juga terus belajar juga melihat opportunity pasar modal kita tuh masih sangat luas gitu ya. Jadi kan itu jadi passive income juga buat kita ke depannya, karena kita tidak mungkin akan bergantung dari single income gitu ya. Kayak teorinya dari Robert Kiyosaki kan, bagaimana ada 4 kuadran itu, bagaimana kita terus ningkatin di passive income, investment, bisnis, employ dan lain sebagainya. Ada 4 kuadran itu, bagaimana kita terus tingkat di area itu. Saya pikir itu terima kasih Cik Cindy, Pak Budi atas undangannya juga dan kesempatannya ya bisa sharing-sharing di sharing bareng lah intinya di forum ini. Apa gitu sih, Cik? Terima kasih banyak ya buat teman-teman. Ingat banget tuh kata-katanya Pak Wisnu, tetap belajar, melihat opportunity dan jangan lupa mengukur resiko, selalu menganalisa kembali, jadi trader dan investor mandiri ya. Nah, kalau begitu acara ini saya tutup. Maaf apabila ada salah kata Pak Wisnu. Ya, Dan terima kasih atas waktunya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan nonton 1,5 jam ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan narasumber cetar-cetar lainnya di channel ini. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Sama-sama. Sampai jumpa semua.